Polemik keberadaan papan reklame di Pekanbaru terus bergulir. Senin siang Komisi 2 DPRD Pekanbaru menggelar hearing dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Rapat ini dipimpin langsung Ketua Komisi 2 Fatullah. Di sela-sela rapat, Fatullah mengatakan bahwa pihaknya akan mempertanyakan daftar reklame yang ada di Pekanbaru, baik yang sudah memiliki izin atau tidak. Pihaknya juga ingin tahu kemana uang pajak dari reklame yang tidak berizin. Karena ada informasi yang menyatakan bahwa papan reklame yang tidak berizin tapi tetap bisa menerima iklan dan tetap membayar pajak ke pemerintah. Alhamdulillah kita pagi ini memanggil BPKD Bapenda hari ini. Ya, makanya kita akan mempertanyakan ilegal atau tidaknya. Makanya seandainya ini dipungut pajak tapi izinnya tidak ada, itu adalah tidak dibenarkan. Tetapi kalau izinnya ada, nanti akan kita bertanya siapa yang punya izin di sini, siapa mengeluarkan izinnya gitu, ya. Dan itu pajaknya dibayar atau tidak. Fatullah berharap ke depan tidak lagi ditemukan baliho-baliho atau papan reklame yang ada di Pekanbaru tidak berizin. Politisi Gerindra ini berharap ada sikap tegas jika ditemukan pelanggaran. Billy Pranata, Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan. Keberadaan baliho raksasa yang melintang di Jalan Tuanku Tambose tidak jauh dari salah satu pusat toko bangunan ternama di Pekanbaru dinilai Ketua Komisi 4 DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono sudah menyalahi aturan. Harusnya baliho tersebut sudah lama ditertibkan karena jelas dilarang keberadaannya. Untuk itu, dirinya meminta agar instansi terkait segera melakukan penertiban tanpa pandang bulu. Namun anehnya politisi Demokrat ini curiga baliho tersebut sulit ditertibkan dan menuding ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan dengan keberadaan baliho tersebut. Nah, jadi mungkin disinilah kita minta ketegasan dari UPD karena wali kotanya sudah memerintahkan. Di sini kita minta ketegasan dari UPD harus sesegera mungkin. Selama ini kan hanya pembiaran ini, sebenarnya pembiaran. Dibiarkan, akhirnya yang dirugikan pemerintah juga kan. Dipastikan mereka tidak bayar pajak. Karena di situ barang itu tidak resmi. Kalau bayar pajak tentu itu barang-barang haram. Ya kita di sini kita minta ketegasan pemerintah, apalagi setelah ada kejadian pemotongan pohon yang ada di Jalan Nangka. Jadi Sigit berharap peraturan dapat ditegakkan oleh Pemko Pekanbaru, apalagi soal penertiban ini sudah mendapat arahan dan perhatian khusus dari Wali Kota Pekanbaru. Billy Pranata, Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan. Meski sebelumnya telah dibuat garis pembatas jarak antrian penumpang serta penanda di kursi antrian di Terminal Pelabuhan Tanjung Harapan Selat Panjang, KSOP Selat Panjang kembali melakukan perbaikan pada sejumlah penanda yang telah kusam. Pengecatan kembali dilakukan petugas baik pembatas antrian serta memasang kembali tanda silang di sejumlah kursi sebagai pembatas. Hal ini dilakukan agar protokol kesehatan tetap terlaksana di Pelabuhan Tanjung Harapan Selat Panjang. Petugas keselamatan berlayar KSOP Selat Panjang Soeharto mengatakan, tak hanya tanda pembatas, pemeriksaan penumpang yang masuk juga terus dilakukan, baik pemeriksaan suhu tubuh serta pendataan penumpang. Sementara penumpang yang berasal dari wilayah Kepri wajib membawa surat kesehatan. Kemudian untuk keberangkatan dan kedatangan kita terapkan juga memakai dengan aturan protokol COVID-19. Penumpang yang datang kita data, penumpang yang berangkat ke tujuan Tanjung Balai Karimun Batam harus melengkapi dengan surat kesehatan.
Kalau yang penumpang kedatangan tetap didata oleh teman-teman kita dari Dinas Kesehatan dan Satpol PP. Soeharto juga menghimbau kepada calon penumpang agar tetap mentaati protokol kesehatan dengan terus memakai masker, menjaga jarak saat melakukan perjalanan, dan meminta kepada operator kapal untuk menyiapkan hand sanitizer dan thermoscanner di pintu masuk kapal. Dari Kepulauan Meranti, Muhammad Isnaini, Ceria TV melaporkan. Kami akan terus berbuat untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama, agar tidak semakin banyak air mata tertumpah. Semoga wabah virus ini segera bisa kita akhiri. Ketua KPU Riau Ilham M. Yasir memastikan seluruh KPU Kabupaten Kota akan menyelenggarakan debat publik pasangan calon kepala daerah. Untuk waktu pelaksanaan, Ilham menyerahkan sepenuhnya kepada KPU Kabupaten Kota setempat. Namun secara teknis ada beberapa perbedaan dalam teknis pelaksanaan debat, khususnya terkait jumlah tamu dan undangan yang hadir dalam kegiatan debat nanti. Menurut Ilham, saat debat nanti pasangan calon tidak diperbolehkan membawa tim kampanye ataupun massa pendukung seperti debat-debat sebelumnya. Hanya pasangan calon yang dibenarkan masuk ruang debat ditambah dengan tamu dari KPU ataupun Bawaslu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan dalam tahapan pilkada. Oh ya, karena ini kan kita sudah diminta menggunakan protokol COVID ya. Yang dihadirkan ada pembatasan-pembatasan. Yang paling, kalau dulu kan bisa membawa tim kampanye ya, tim sorak lah istilah. Hari ini tidak bisa lagi gitu ya. Karena hari ini yang dengan pembatasan itu hanya ya kedua pasangan calon lah ya. Memang ada nanti kita akan tentukan juga selain pasangan calon ada dari mereka, tapi bukan kalau dulu bukan tim kampanye ya, tim sorak gitu ya. Diakui Ilham, pelaksanaan debat nantinya akan disiarkan secara langsung lewat media elektronik sehingga masyarakat dapat secara langsung menyaksikan visi dan misi dari pasangan calon tanpa harus hadir di lokasi acara debat. Billy Pranata dan Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan. Calon Bupati Rokan Hilir, Suyatno terus melaksanakan kampanye. Kali ini Suyatno berkampanye di kediaman salah satu tokoh masyarakat di daerah Bagan Punak, Kecamatan Bangko. Dalam sambutannya, Suyatno mengaku bahagia dan senang karena di setiap kegiatan kampanyenya selalu ramai dihadiri warga. Bahkan dukungan terus mengalir di setiap kunjungan kegiatannya. Dari pagi saya sampai malam hari terus melakukan kampanye dialogis sekaligus meninjau posko-posko tim relawan Sudin. Titiknya jumlahnya 11. Ini saya pikir ini yang terpanjang ini. Sudah yang terlama ini dalam kampanye saya. Selama putaran kampanye ini yang paling banyak yang saya kunjungi Kecamatan Bangko. Kenapa? Karena masyarakat sangat membutuhkan dialogis bersama saya. Makanya pada saat itu saya setujui lah titik-titik yang 11 titik ini akhirnya semua terrealisir dengan baik.
Sementara itu, tokoh masyarakat Bangko Ijal Simin mengatakan jika pasangan Sudin layak diusung untuk periode berikutnya karena dinilai mampu membangun Rohil secara perlahan dan terarah menjadi lebih baik. Jadi kalau orang sudah pernah memimpin, kenapa kita mesti ragu lagi? Pernah ibu dengar pindah atau apa semua? Kan tak pernah. Jadi marah oleh bupati kan tak pernah. Berarti kita mencari pemimpin, udah tahu hatinya, tanpa arogan dan diskriminasi. Saya siap menyampaikan aspirasi Ibu. Kalau tak jumpa sama Pak Bupati ini, kalau menang nanti, saya menyampaikan sama beliau nanti. Dukungan yang sama juga disampaikan salah satu mahasiswa Rokan Hilir, Ramdhani. Ramdhani menilai kepemimpinan Suyatno sangat peduli dengan pendidikan. Hal ini sudah dibuktikan dengan adanya beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah di daerah ataupun di luar daerah. Punya adik juga di jurusan olahraga dan adiknya lulus kedokteran fakultas kedokteran di UI dan dibantu oleh Bapak Haji Suyatno sebagai pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Tak tahu dengan cara apa yang bantunya, yang jelas beliau dibantu dan ini konkret bagian pendidikan dan layak diperoleh. Jadi bisa saya katakan, saya jamin 1000% garansi bahwa bantuan diberikan beliau pada saat menjadi bupati dan wakil bupati dalam bidang pendidikan dan mahasiswa perguruan tinggi tepat sasaran. Dan saya rasa konkret lanjutkan 2 periode. Dalam kesempatan kampanye tersebut, Suyatno kembali menegaskan jika dirinya menang di pilkada nanti akan melanjutkan program pembangunan yang telah dibuat di periode pertamanya. Dari Bagansi Api-Api, Junaidi, Ceria TV melaporkan. Aku sebab Bapak kalau cakap buat aku selang di depan tuh. Lapau tak saya. Aku bila kawan aku datang, kau cakap lah ini terselit. Tapi kawan awak kan tambah cakap lah tak salik kalau kawan di kau. Apa susahnya? Mari kita saksikan dan semua orang semua datang. Lapau tak salah apa? Bersama saya Pak Cik Ibrahim dan ini saya Nemen. Agak tua sikit. Iya. Saksikan kami berdua. Kedai terselit. Ceria TV. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang telah dipublis di laman Instagram milik Dinkes Riau, diketahui jika pada 1 November lalu jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Riau mengalami penurunan drastis. Hingga pukul 4 sore kemarin jumlah warga yang positif COVID-19 hanya bertambah sebanyak 31 orang. Di hari yang sama jumlah angka pasien yang dinyatakan sembuh mencapai 117 orang. Dengan bertambahnya jumlah kasus konfirmasi ini, maka jumlah akumulasi kasus positif di Riau hingga saat ini sudah mencapai 14.830 kasus. Dengan rincian 2.421 orang menjalani isolasi mandiri, 669 pasien dirawat di rumah sakit, 11.402 orang dinyatakan sembuh dan sudah pulang. Sementara pasien yang meninggal hingga kini sudah mencapai 338 orang. Jumlah penyebaran COVID tertinggi masih terjadi di Kota Pekanbaru dengan total kasus 27 kasus. Sementara 7 kabupaten kota lainnya di hari yang sama dinyatakan nihil kasus COVID-19. Di antaranya Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Siak, Kuansing, Rokan Hilir, dan Rokan Hulu. Tim Liputan Ceria TV melaporkan.